Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu juga kan, biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, hari ini ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita. Anggap saja, lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun. Tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Shalom mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Mempelai Kristus, Tuhan rindu bahwa setiap kita hidup diberkati dan berkemenangan. Dan melalui doa, pujian penyembahan, serta kesatuan hati dari setiap anggota keluarga, kita yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita serta memberikan kita kemenangan yang Tuhan sudah sediakan pada setiap kita, kepada setiap keluarga kita. Melalui acara Revival at Home ini, berkat Tuhan akan dilimpahkan pada setiap kita di dalam keluarga kita. Stay at home with Revival at Home. Tuhan memberkati. Mempelai Kristus, berkaitan dengan kondusifnya situasi kota Salatiga di masa pandemi ini, Eagles Nest kembali mengadakan ibadah offline yang sudah diadakan dari tanggal 5 September yang lalu. Ayo adik-adik, datang lagi ke gereja untuk ibadah Eagles Nest dari jam 9 sampai 10 pagi. Bawa masker dan hand sanitizer karena protokol kesehatan ditaati untuk ibadah ini. Untuk informasi lengkapnya, tanya saja ke Kak Bob di 0822 2221 5775. Kita ke info selanjutnya. Mempelai Kristus, KBTK, SD, dan SMP Anak Terang kembali membuka pendaftaran bagi putra-putri Anda yang akan bersekolah. Anda bisa segera menghubungi beberapa nomor berikut ini untuk mendapatkan informasi selengkapnya. KBTK Bethany School ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 61, SD Bethany School di Jalan Kalipengging nomor 4A, dan SMP Anak Terang ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 105B. Kami nantikan putra-putri Anda untuk bergabung belajar bersama kami di Sekolah Anak Terang, Shine from the Beginning. Mempelai Kristus, saya kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam program Diakonia Lumbung Kasih yang fokus untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tidak hanya soal berbagi sembako saja, namun kami juga memiliki program untuk memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa sekolah dari usia SD sampai SMA, sekaligus juga membuka kesempatan bagi Anda untuk menjadi orang tua asuh. Informasi yang lengkap bisa Anda dapatkan melalui Ibu Diana 0818 0580 3699 dan Ibu Lani 0813 2514 6248. Seluruh donasi Anda bisa Anda transfer melalui rekening Bank BCA di 013 540 4000 atas nama Gereja Bethany Indonesia Salatiga. Kami mengajak mempelai Kristus untuk hadir dalam ibadah kebangkitan bangsa yang terbuka bagi seluruh jemaat hari Kamis 23 September 2021 jam 18:45 di Main Hall Bethany Salatiga dengan tema mematahkan kuasa kemiskinan. Anda bisa datang mengajak teman dan saudara untuk hadir dalam ibadah kali ini, dan kami ingatkan sekali lagi, ibadah ini terbuka bagi seluruh jemaat. Mempelai Kristus juga dapat bergabung melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 492 543 1528 dengan passcode Bethany 105.
Atau Anda juga dapat mengikuti ibadah kebangkitan bangsa melalui kanal YouTube Gereja Betani Salatiga. Shalom saudara yang terkasih, kita semua percaya bahwa di setiap persoalan Tuhan selalu turut bekerja dan Ia selalu merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Marilah saudara, kita sama-sama mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap musim hidup kita. Setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan.
kami menyembah nama yang benar itu, nama Yesus Kristus. Mujizat pasti terjadi di setiap kami. Amin. Haleluya Yesus. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Pasti Baik, setelah hari ini saya mau sampaikan mengenai mentalitas kelimpahan. Mungkin tidak terlalu cocok barangkali ya. Hari ini mungkin firman yang kita butuhkan menguatkan, membuat kita tetap bisa bertahan dalam keadaan-keadaan sulit, khususnya PPKM, saudara. Tapi saya sengaja memang menyampaikan materi ini. Baik, mentalitas kelimpahan di masa PPKM, saudara. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, ini perkataan Yesus ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Yesus datang untuk memberikan hidup. Hidup di sini bukan sekedar hidup-hidupan biasa, bukan bios. Tapi zoe, hidup ilahi. Hidup yang dipenuhi dengan unsur-unsur kebenaran. Hidup yang sudah dimerdekakan daripada dosa, ketakutan, kemiskinan, dan seterusnya. Dikatakan dan bukan sekedar hidup biasa. Artinya bukan sekedar hidup zoe, tapi juga mempunyainya, artinya kehidupan yang memiliki, yang diwarnai, yang dipenuhi dengan segala kelimpahan. Dengan saya katakan, segala kelimpahan. Kurang kuat, belum yakin ya rasanya, mana sih Pak kelimpahan apa? Hari ini sedih yang ada, kekurangan yang ada. Hari ini kekhawatiran yang banyak, itu yang melimpah-limpah. Nah saudara, kalau kita berpikir seperti itu, kita bukan zoe. Kita bios, karnal, manusia daging, manusia yang masih terikat dengan dosa. Tapi kalau saudara sudah lahir baru, saudara sudah mengalami Kristus, saudara akan mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Katakan amin. Dan Kristus dalam kita bukan Kristus yang serba miskin, serba terbatas, serba berkekurangan. Tetapi Kristus
yang serba kelimpahan. Mari sama-sama dengan saya. Segala kelimpahan. Aku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Setelah Yesus datang, dalam hidup kita memberi zoe yang berkelimpahan dalam segala hal. Segala hal itu apa? Saya kalau ngomong kelimpahan, jangan saudara langsung pikiran ting, duit, deposito, ya, rumah mewah, mobil banyak, atau tanah yang di mana-mana. Bukan itu saja, ya. Segala hal itu berbicara mengenai baik secara jasmani. Saudara sehat hari ini, semua sehat? Itu kelimpahan. Hari ini harga kesehatan begitu mahal. Orang mau beli apa saja, bayar apa saja, yang penting sehat. Kalau dulu sebelum pandemik, kita masih santai-santai. Tidak apa-apa, makan banyak, nggak masalah. Begadang terus-terusan, tidak apa-apa. Tapi sekarang, nggak bisa lagi. Kita mulai punya pemikiran yang berbeda. Rubah. Orang seringkali pada saat kita sehat, kita merasa, bisa buat apa saja. Tapi pada saat kita sakit, betapa mahalnya kesehatan itu. Dan kita mulai perhatikan, beli vitamin ini, vitamin itu. Dan itu semua uang, bayar mahal sudah. Kita harus olahraga ini, olahraga itu, dan itu semua butuh biaya. Jadi kalau saudara sekarang nanti sehat, nafasmu tenang, nggak sesek. Saya memberitahu itu kelimpahan, katakan amin. Kalau kita harus pakai oksigen, mahal banget saudara. Tapi juga secara mental, yaitu roh dan jiwa. Mental kita sehat, kita masih bisa berpikir dengan baik, normal, gak pikun saudara. Hari ini, gak linglong hari ini. Itu luar biasa, gak stres, gak depresi, itu luar biasa. Itu kelimpahan. Kalau saudara bisa juga punya kesadaran ingin menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, itu kelimpahan. Relasi, hubungan, saudara masih punya banyak teman, saudara masih punya komunitas. Ngobrol dengan banyak orang di sana sini. Walaupun memang agak sedikit terbatas, tapi kan bisa video call, tapi kan bisa telepon. Dan tidak ada alasan saudara untuk kita tidak bisa berkomunikasi atau berrelasi dengan sesama kita. Bahkan saya lihat hari-hari ini medsos begitu luar biasa. Itu masih berkomunikasi, berrelasi kita. Walaupun relasinya terbatas, tapi saudara masih punya banyak teman, masih bisa berkomunikasi, itu relasi luar biasa, punya banyak teman. Ya. Sosial, saudara masih bisa berempati dengan keadaan-keadaan yang ada, saudara, bahkan saudara bagi hidup dengan beberapa teman yang sedang kesulitan. Itu luar biasa, itu kelimpahan. Nah, materi itu yang terakhir. Karena ada banyak orang punya duit banyak, tapi hidupnya tidak bahagia. Koncone sithik. Kalau kita menekankan hanya kepada materi, uang. Saya yakinkan saudara-saudara, saudara akan banyak musuh. Saudara akan banyak mengalami penderitaan yang tidak mudah. Ya. Tapi kalau saudara mulai memikirkan, mensyukuri jasmani, kesehatan mental, roh jiwa, relasi, sosial. Uang akan datang sendiri, katakan amin. Artinya bukan datang sendiri kita nggak kerja. Tapi dengan relasi yang banyak, saudara akan bisa dapatkan rezekimu, berkatmu itu dengan cara yang lebih mudah. Ya. Jadi kelimpahan hidup yang utuh dan lengkap itu. Nanti kita akan sampai sana di ujung khotbah saya, saudara. Seperti apa hidup yang berkelimpahan, utuh dan sempurna itu. Mentalitas kelimpahan adalah potensi atau dalam kurung benih. Saudara. Benih ilahi artinya masih perlu dipupuk, dipelihara, dikembangkan. Buat setiap orang yang lahir baru sudah langsung terima benih itu dalam hidup saudara. Semua orang lahir baru pasti punya tadi dikatakan roh kelimpahan. Semangat kelimpahan, potensi untuk berlimpah. Bukan untuk kita kekurangan, apalagi kemiskinan dalam arti kata secara global. Artinya kemiskinan sukacita, kemiskinan damai saja. Itu iblis tadi yang curi. Pencuri, iblis datang untuk mencuri sukacitamu, mencuri damai sejahteramu, mencuri kesehatanmu, mencuri relasimu, bahkan mencuri duitmu juga, saudara. Karena kamu kalau sakit, keluarin uang, habis uangmu. Ya, jadi saudara mari kita lihat, mentalitas kelimpahan harus ditumbuh kembangkan, sehingga setiap
orang percaya dapat mengalami kehidupan yang maksimal, yaitu Zoe tadi. Saudara, kita ditetapkan hidup Zoe, hidup ilahi. Itu harus diraih, bukan hanya dibiarin. Apalagi kita nggak percaya itu, kita tetap hidup dalam manusia lama kita terus. Hidup Zoe, hidup maksimal, itu harus dikerjakan. Bahkan dikatakan di dalam segala musim kehidupanmu. Baik mau susah, mau senang, mau sedang dalam keadaan pandemik atau tidak pandemik, PPKM yang ke-30, yang ke-50 barangkali nggak ada masalah. Karena kita tahu hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Amin. Jadi sudah kelimpahan. Hari-hari ini penting. Kalau kita mikirnya, ya semua orang kurang, Pak, bisnisku kurang, hasilku kurang, begini kurang, sukacitaku kurang semua. Ingat sudah, kita bukan manusia bios, kita manusia Zoe yang sudah dibayar dengan tadi darah Yesus dan tubuh Yesus. Mulai perlengkapi. Kalaupun itu hari ini itu baru benih, kalau baru sadar, iya ya betul ya, aku ini manusia yang sudah lahir baru, kenapa aku masih hidup seperti manusia lama terus? Kekurangan, terus pikirnya itu bersungut-sungut, tidak puas dengan keadaan. Selalu begitu. Rasanya sama, orang dunia bilang, oh saya ini susah, PPKM susah, protes yuk sama pemerintah, demo kalau perlu yuk. Kita sedang miskin dan kita sedang lupa bahwa kita ini adalah ciptaan baru dalam Kristus, manusia Zoe. Mengembangkan mentalitas kelimpahan di masa PPKM. Yang pertama, saudara, pahami Tuhanlah sumber kelimpahan. Bukan duitmu, bukan pekerjaanmu, bukan koneksimu, bukan gerejamu juga, bukan pendetamu, bukan. Tuhan yang menjadi sumber kelimpahan bagi kita semua. Katakan amin. Tapi ini tidak mudah. Realitanya kita kalau mau bisnis, delok sih deposit kula sithik ora nyanda, Pak. Percuma, Pak, bisnisnya ora usah. Ora duwe apa-apa, Pak. Ora duwe koneksi, ora duwe percuma, Pak. Bisnis sekarang itu harus pinter, Pak. Harus begini. Apalagi sekarang online, Pak. Wah, ora mungkin kita sudah tua, Pak. Wis ora mungkin kita. Sumber kelimpahan itu adalah Tuhan sendiri. Ulangan 8:18. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ingat, jangan pernah lupa. Mau saudara seperti apapun juga baik pada saat mungkin secara ekonomi saudara sedang di bawah atau sedang di atas. Engkau sedang bahagia atau mungkin engkau sedang tidak bahagia. Ingat Tuhanmu, Allahmu. Sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk menjadi atau memperoleh kekayaan atau kemakmuran. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan yang memberi engkau kekuatan. Kalau engkau bisa bahagia, bisa sehat hari ini. Tuhan yang beri. Sekalipun yang ada bagian yang kita harus kerjakan. Kalau kita tahu ini kesehatan berharga, saudara jaga baik-baik kesehatan saudara. Katakan amin. Kalau saudara tahu betapa rumah tangga, hubungan rukun dengan baik itu sangat baik, jaga saudara. Dirawat. Kalau kita punya pelayanan yang begini baik, jaga, dirawat dengan baik. Nggak bisa, ya terserah Tuhan. Tuhan sing kan sumber, Tuhan sing melakukan. Kita nggak bisa buat apa-apa. Itu orang yang keblinger, saudara. Tuhan yang untuk meneguhkan perjanjian dikatakan. Yang diikrarkan dengan sumpah. Kalau Tuhan sudah sumpah, artinya Tuhan sudah berjanji. Nggak mungkin nggak jadi. Nggak mungkin juga berubah-ubah, saudara. Kita punya janji yang kuat. Saudara percaya nggak percaya, janji itu pasti terjadi. Katakan amin. Saudara terima atau nggak terima, janji itu bisa tetap terjadi. Artinya digenapi. Tinggal mungkin kalau kita nggak percaya ya kita nggak nikmati. Tapi orang lain yang percaya pasti nikmati. Jadi faktornya bukan Tuhan lagi, tapi kita. Nah saudara, Ishak, ya kita tahu Kejadian 26 ayat 12 itu ayat yang banyak sekarang disenangi oleh banyak orang. Ishak menabur dan Tuhan memberkati 100 kali ganda, 100 kali lipat. Dan dia menjadi semakin kaya, tambah kaya dan semakin tambah kaya.
menjadi orang terkaya zaman itu. Ya. Kapan? Saat kelaparan sedang terjadi. Saat ada paceklik, tidak ada bahan makanan. Ishak justru menabur. Menabur bukan soal ngasih duit sana, bagi uang sana, bagi uang situ. Bukan, ini bicara soal kerja. Saudara. Menabur itu kerja. Ishak tahu kelaparan sedang ada. Artinya apa? Kebutuhan pada waktu itu bahan makanan. Ishak nabur, benih, bertani, bercocok tanam. Supaya ditumbuhkan bahan makanan yang cukup dan dia jual dengan harga yang baik. Makanya dia kaya. Hari ini semakin katanya orang bilang paceklik pak, kering pak. Justru saudara tahu ada kebutuhan yang begitu banyak di sekitarmu. Lihat apa kebutuhannya. Nah, saudara mulai kerja di situ. Seperti Ishak. Kerja dengan sungguh-sungguh. Dengan energi, semangat. Dengan hikmat. Dengan semua yang baik. Kerjakan. Pasti ada hasil. Diberkati. Tapi sekali lagi. Bukan soal Ishaknya yang pintar dan segala macam. Tapi saya percaya karena Tuhan memberkati Ishak. Saudara sebagai orang percaya. Saudara sudah diberkati Tuhan. Artinya sudah Tuhan punya satu janji berkat buat saudara dan saya. Katakan amin. Kita terima perjamuan kudus itu sudah mematahkan setiap kutuk kekurangan. Kutuk kemiskinanmu. Tuhan siapkan berkat. Berkelimpahan lagi. Saat Ishak lihat, dengar, di sana tuh ada sumur bapakmu, sumur Abraham. Gali yuk. Oh, Ishak kerja, gali saudara. Saat kemudian airnya membual-bual dikatakan, datanglah orang Gerar merebut tanah atau sumur ini. Ishak nggak berkelahi, nggak mempertahankan ini warisan bapakku. Nek kowe main-main dengan ini, toh nyawa, ayo kita perang. Enggak. Direbut. Silakan ambil. Pindah lagi. Gali lagi. Keluar lagi air. Membual. Direbut lagi. Pindah lagi saudara. Saya mau cuma ngomong gini. Kalau saudara mau hidup berkelimpahan. Jangan pernah ada yang namanya pertengkaran. Perselisihan. Sumur Esek dan sumur Sitna itu artinya perselisihan dan pertengkaran. Ishak menghindari itu. Orang yang hidup berkelimpahan optimis sekalipun sepertinya diambil, dirampas oleh orang lain. Dia tetap optimis karena dia lihat Tuhannya adalah sumber. Bukan sumur yang dia gali. Tapi Tuhan adalah sumber daripada kelimpahan. Makanya dia nggak persoalan, diambil, ya ambil aja. Ambil lagi, ambil silakan. Sampai satu kali dikatakan Rehobot. Tuhan memberi kelonggaran. Tuhan menjauhkan dari musuh-musuhnya. Sudah. Disitulah dikatakan kami akan berkembang dengan anak cucu kami yang diberkati Tuhan. Ini sudah baca di dalam Kejadian 26 ayat 22. Ujungnya happy ending. Mereka diberkati dengan Rehobot. Kelapangan, keleluasaan, berkelimpahan hidup mereka. Luar biasa. Amsal 10:22 ayat yang sangat terkenal. Berkat Tuhan adalah yang menjadikan kaya. Susah payah kita tidak menambahnya. Bukan berarti, saudara jangan salah mengerti. Berarti gak usah susah-susah ya Pak. Gak usah kerja keras ya Pak. Kita santai-santai saja bekerja. Bukan. Justru orang yang tahu hidup benar di dalam Tuhan. Dia akan kerja lebih keras daripada setiap orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara. Loh, berarti bedanya apa Pak? Beda. Karena kamu tahu bahwa setiap pekerjaanmu itu adalah anugerah. Kasih karunia. Berkat Tuhan. Tadi seperti Ishak, ada sumurnya Abraham yang begitu luar biasa tapi ditutup oleh orang Filistin waktu itu. Dia kerja, gali lagi sampai keluar airnya. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan pernah jadi orang malas. Kau harusnya kerja lebih keras daripada orang-orang. Tapi ingat, bukan kerja kerasmu lah yang membuat kamu bisa berhasil. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu berhasil. Katakan amin. Ini luar biasa. Artinya apa? Ada backup sistemnya. Kalau orang bahasa dengan bahasa sekarang. Ada backup yang membackup saudara. Enak, kerja keras. Di backup sama Tuhan. Saudara. Dijamin sama Tuhan. Kan enak. Daripada saudara kerja keras sendiri. Tapi Tuhan bilang, aku sistem backupmu. Aku yang menjamin
berkat-berkat itu ada datang kepadamu. Satu kali ada seorang anak kecil didatangi seorang bapak. Bawa satu toples besar permen. Anak siapa yang tidak suka permen? Gak ada rasanya, hampir semua suka. Nah, ambil nak. Anaknya sepertinya malu-malu. Mau ambil tapi dia agak sedikit ragu, agak sedikit gimana. Tapi anak ini tidak langsung mengambil. Wah, biasanya kalau anak-anak permen, wah langsung, wah langsung gitu ya. Wah, tapi ini enggak, saudara. Anak ini pintar ternyata. Dia diam. Sepertinya agak seperti malu-malu. Tapi ternyata bukan malu. Dia menunggu sesuatu. Apa itu? Bapaknya tahu anak ini suka. Tapi mungkin pikirnya bapak, malu ini. Oke lah, ya ambilin dengan dua tangannya yang besar-besar. Ya, dengan jari yang segedang, sepisang. Ketuk, dikasihkan ke anaknya. Ya. Saya mau tanya, pintar enggak anak ini? Yes, smart. Dia enggak ambil dengan tangannya yang kecil. Kalau tangannya yang kecil dia ambil paling cuma 3, 4, 5. Dua tangan 10. Tapi kalau bapaknya yang ngambil, dan diberikan ke anak ini diterimanya seperti ini. Terlalu banyak. Nah seperti itulah berkat Tuhan. Ya, Tuhan kalau beri tidak pernah sedikit-sedikit, semprit. Tidak pernah. Yang kedua, miliki pola pikir yang berkelimpahan. Semua dimulai dari pola pikir, mentalitas kita. Orang kaya itu bukan dihitung harta bendanya, saudara. Bukan. Kalau engkau ngitung, duwe akeh. Omahe gede. Itu terlalu kecil. Berapa sih paling? Tuhan bilang, atau orang bilang, di atas langit ada langit lagi. Kamu kaya apapun juga, ada orang lebih kaya lagi. Kamu banggain, ada orang yang lebih lagi dari kamu. Tapi, pola pikir berkelimpahan. Itulah segala-galanya. Yang bisa membuat engkau bisa mengalami semua kelimpahan yang dari Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, ini ungkapan yang luar biasa. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Ya, kira-kira itu. Kalau mensana incorpore sana kebalik ya. Dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat belum tentu. Tubuhnya gede, saudara. Tapi mau disuntik pakai alat suntik. Bengok-bengok. Histeris ya. Itu artinya jiwanya gak sehat, saudara. Ya, tapi di dalam jiwa yang sehat, jiwa yang makmur, ada juga kehidupan yang makmur. Sebetulnya terjemahan yang benar adalah, saya ambil dari Indonesian Modern Bible, dikatakan demikian. Saudaraku yang kekasih, lebih dari segala hal yang dalam segala hal aku berdoa agar kamu makmur dan sehat. Makmur dan sehat itu harus satu paket. Kamu sehat tapi rak makmur susah. Kamu makmur tapi nggak sehat, waduh ya payah juga. Sama seperti jiwamu makmur. Jiwamu makmur. Jadi sekali lagi, orang kaya itu bukan, atau orang yang berkelimpahan itu bukan berapa duitnya, berapa kantong yang di dompet berapa banyak, atau depositonya berapa, atau kriptonya berapa ya. Bukan. Tetapi jiwanya sehat. Yakub, Kejadian 30 ayat 27, 34, 3. Saya tuliskan di situ. Demikian. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Laban pamannya yang bolak-balik menipu daripada Yakub. 20 tahun Yakub kerja dengan Laban dengan gaji yang tidak pernah dibayar dengan benar, saudara. Diperlakukan tidak adil. Yakub tidak pernah komplain. Yakub tidak pernah marah dengan pamannya, kemudian ngerampok barangnya. Enggak. Yakub tetap kerja dengan setia. Sekalipun dia tahu dia ditipu berulang-ulang kali, saudara. Dia diperlakukan tidak adil berulang-ulang kali. 20 tahun bukan waktu yang sependek menanti itu semua. Tapi ujung ini ya, Laban akhirnya sadar. Aku diberkati karena kamu. Tuhan memberkati aku karena ada kamu. Nah, saya berdoa anak-anak Tuhan ada seperti ini. Kota Salatiga diberkati oleh karena ada orang-orang percaya yang memiliki jiwa mental yang berkelimpahan. Katakan amin.
Sebab harta milikmu terlalu banyak dan sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Wah, dahsyat ya. Ini Yakub yang ngomong sekarang. Benar. Kamu diberkati, dulu hartamu tidak terlalu banyak. Sekarang banyak sekali. Sebab aku ada di sini karena ada Tuhan dalam hidupku. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan seterusnya. Yakub kaya. Dia tidak terus miskin sekalipun diperlakukan secara tidak adil dalam hidupnya. Yusuf, saudara. Kejadian 37 ayat 3. Israel katakan lebih mengasihi Yusuf dan dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Yakub itu orang yang mentalitasnya atau cara berpikirnya itu pola pikirnya panjang ke depan. Saudara. Dia mulai persiapkan. Makanya untuk merubah pola pikir ini tidak gampang. Tidak bisa ditumpangi tangan, diurapi minyak, dipuasain. Tidak bisa. Pola pikir itu harus menjadi sesuatu yang kita sendiri sadari. Iya, aku salah. Aku selama ini berpikir, aku ini miskin, aku ini tidak mampu, aku ini tidak punya kekuatan atau apa saja. Ya. Bahkan kita merasa uripku kok kayak ngene-ngene tok, ngene-ngene tok ya. Kita hanya terus mengeluh. Saudara harus mulai rubah cara berpikir itu. Khususnya hari-hari ini hari-hari yang menentukan. Kalau saudara nanti pandemik selesai, saya nggak tahu kapan. Tapi kalau kita pola pikirnya masih sama seperti sebelum pandemik, celaka kita. 2 tahun kita ngalami keadaan yang sulit ini dan tidak pernah belajar sesuatu yang merubah cara berpikir kita. Kita manusia yang menurut saya paling malang dan tragis jalan hidup ini. Kita harus mulai berubah, saudara. PPKM, iya. Berat, iya. Tapi ini waktu yang baik. Ini kesempatan yang luar biasa. Ini momen yang baik untuk aku bisa terus mengimprovisasi diriku. Cara berpikirku dan seterusnya. Karena hanya melalui itu saja saudara dan saya bisa dibentuk. Jangan pernah mimpi, oh kalau keadaannya baik nanti aku bisa berubah. Lebih baik. Enggak pernah. Enggak pernah ada dalam sejarah keadaan baik membuat orang lebih baik. Keadaan baik membuat orang semakin jahat saudara. Itu sudah terbukti dalam Alkitab. Saat bangsa Israel dijagain Tuhan, hidup makmur, mereka meninggalkan Tuhan tuh. Tapi pada saat mereka justru ada persoalan, musuh datang, mereka cari Tuhan sungguh-sungguh, jadi orang baik. Itu realita sejarah manusia. Yang saya kira memang itu general ya, secara mestinya, saudara. Mau keadaan baik dan tidak baik, kita tetap harus jadi orang yang baik. Dan bahkan semakin lebih baik. Katakan amin. Karena kita bisa belajar dari semua situasi yang ada. Harusnya. Tapi kebanyakan kita belajar dari persoalan. Bukan dari hal-hal yang sudah baik terjadi. Ya, makanya tantangan doa-doa kami adalah pada saat Indonesia nanti dipulihkan. Ada kelimpahan yang luar biasa. Jangan sampai buat orang Kristen jadi murtad. Saudara. Jadi tidak percaya sama Tuhan. Doa-doa saya buat juga teman-teman semua. Kalau saudara sedang diberkati, saudara hati-hati. Jangan akhirnya engkau saudara sombong. Ya, akhirnya kamu merasa, wah aku nih yang hebat. Jangan saudara. Semakin diberkati, semakin merunduk seperti pohon tanaman padi. Semakin berisi, semakin merunduk, semakin hati-hati. Proses perubahan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah saudara. Prosesnya panjang, tapi puji Tuhan kalau saudara dan saya punya kelimpahan, kita nggak akan bersungut-sungut. Kita akan optimis terus maju ke depan. Katakan amin. Saudara ada satu kisah, ilustrasi saudara mengenai kisah ini. Saudara, kalau seandainya setiap pagi, ini seandainya ilustrasi juga ya. Setiap pagi Tuhan datang memberikan saudara kopi yang sedap, yang indah untuk atau yang enak untuk dinikmati. Apa yang kita lakukan, saudara? Seringkali kita ini lihat cangkirnya. Ya kalau saudara mungkin ke coffee shop gitu ya, saudara masih bisa dilihat, cangkirnya apik ya, apik banget. Tapi saudara lupa akan rasa kopinya itu. Saudara nggak pernah bisa menikmati kopi itu. Karena saudara hanya ribut soal cangkirnya, wah bagus ya.
Seperti itu juga kita. Seringkali kita hanya melihat kemasannya saja. Faktor luarnya. Tapi nggak pernah benar-benar mau mencicipi, menikmati kopinya. Sehingga apa yang kita alami dalam hidup ini, kita nggak punya pegangan yang kuat. Saudara. Karena cangkir sebaik apapun juga, mau seindah apapun juga penampilan luar, tidak pernah bisa merubah rasa kopi itu. Nggak pernah. Jadi mari kita belajar untuk menikmati kopi setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk kopi manis yang kau sediakan bagiku. Untuk satu sajian yang begitu indah. Rahmat yang baru dikatakan dalam ratapan itu. Rahmat yang baru setiap hari. Setiap pagi datang buat aku. Nikmati. Mulai punya pikiran positif. Mulai punya pikiran yang berkelimpahan. Sehingga engkau bisa menikmati hari-harimu. Dan yang ketiga, yang terakhir, berperilaku kelimpahan. Bedakan saudara, orang muda yang kaya. Satu kali datang kepada Yesus bertanya, gimana hidup? Sukses. Baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Yesus bilang, ada padamu hukum Taurat. Oh sudah semua tak kerjain. Kira-kira gitu ya, cepat aja. Tinggal satu saja, kalau kamu mau benar-benar hidup sukses. Bumi dan kekekalan, jual hartamu. Berikan kepada orang miskin. Waduh, anak muda ini gagal. Enggak. Dia masih miskin. Duitnya banyak, yes. Punya posisi, terkenal, yes. Tapi jiwanya miskin, mentalnya miskin sebetulnya. Tapi Zakeus, seorang pemungut cukai, seorang yang dilabel dengan orang jahat, orang jelek, orang berdosa. Tapi satu kali ketemu Yesus, lahir baru, dia bilang begini, Tuhan, setengah hartaku tak bagikan orang miskin. 4 kali orang yang aku rugikan, saya ganti. Yesus bilang, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Zakeus orang kaya. Tapi dia punya ternyata jiwa kaya juga. Kelimpahan juga setelah ketemu Yesus. Jemaat di Makedonia, saudara, adalah jemaat yang menurut saya luar biasa. Extraordinary jemaat. Ya. Ayat 2 Korintus 8, 25. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Dicobai dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Aneh ya. Sedang ada banyak pencobaan dan berbagai penderitaan. Tapi sukacitanya tetap meluap. Itu namanya orang berkelimpahan. Hari ini saudara masih bisa ketawa. Masih bisa bersukacita. Dengan sukacita yang penuh. Atau hanya dibuat-buat. Meskipun mereka sangat miskin. Bukan cuma miskin. Sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi sekali lagi. Soal kelimpahan tidak ditentukan oleh berapa banyak. Atau saudara bisa murah hati atau menjadi orang yang berguna. Tidak ditentukan oleh berapa banyak duit saudara. Tetapi oleh sikap hati kita. Dengan kerelaan sendiri, tidak ada paksaan. Mereka meminta, bahkan meminta. Please, aku mau bantu. Dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Hari-hari ini seringkali kita menjadi orang yang begitu miskin. Saudara. Kenapa? Ayo kita belajar memberi kepada orang lain. Waduh, kita hitung-hitungannya setengah mati. Sebentar Pak, doa puasa dulu Pak. Waduh, saudara. Berapa hari? Ya 4 tahun lah. Saudara. Banyak alasan. Kami juga sedang kekurangan Pak. Untuk memberi, saudara tidak harus jadi orang yang berkelimpahan dulu. Artinya tidak harus dengan uangmu yang banyak. Belajar, saudara. Karena itu muncul dari hati. Ya. Ada satu kisah, saudara, anak kecil satu atau anak muda gitu ya remaja, saudara. Dia sudah bekerja di satu toko yang tugasnya adalah membawa telur dari kandang ke tokonya, tuannya. Satu kali dia bawa cukup banyak, saudara, tumpuan telur yang begitu banyak. Ya, ayun dan sudah hampir sampai di depan toko tuannya. Tiba-tiba dia kejeglong, kejeglong itu bawahnya naik sepedanya jatuh, saudara. Pecah semua, hancur semua di situ telurnya. Dan orang yang melihat di situ, orang-orang tua biasanya, lah kamu tuh anak gimana sih? Gak kurang hati-hati.
Kamu tahu harusnya nggak boleh banyak bawa-bawa, secukupnya. Kamu sih gaya-gaya. Pokoknya begitulah, semua orang di sekitar ngomel, nuding-nuding, nyala-nyalain. Bukankah begitu seringkali terjadi dalam hidup kita? Saat kita sedang ada di bawah, semua orang nyala-nyalain kita malah. Bukan tolong. Jangan saudara pernah berpikir, oh pasti yang orang tolong saya. Haleluya. Apalagi teman-teman komunitas nih, FA, pasti tolong saya nih. Jangan pernah berharap. Karena sebagian besar mereka akan diem. Sebagian besar mereka nggak peduli. Sebagian besar atau sebagian yang lain mereka akan tuding-tuding. Lah ya kamu harusnya gini. Kamu salah sih. Ambil keputusannya. Kamu sih begini. Dan seterusnya. Tapi dalam kisah ini ada seorang bapak. Kemudian datang. Nak. Nih tak bantu ya. Tapi kamu harus lihat, dengar. Ini omongan orang itu baik. Bapak-bapak ibu yang ngomongin sama kamu itu baik. Supaya kamu lebih hati-hati. Dan mereka semua orang baik kok. Mereka akan tolong kamu. Dan bapak ini ngeluarin duit. Nih. Mungkin 20.000 saudara. Tapi orang di sekitarnya melihat loh. Ya benar juga ya. Kita ini tadi ngomel-ngomelin tapi gak mau bantu. Ya hanya mereka semua keluarin duit. Ada yang 2.000 mungkin, ada yang 5.000. Saudara. Keluarin. Singkat cerita setelah dihitung. Jumlah duitnya lebih banyak daripada harga telur yang pecah. Wah orang semua, wah luar biasa kamu. Wah diberkati kamu. Semua orang mulai muji-muji. Jadi perubahan tadi. Untung ada bapak tadi. Salah satu orang ngomong. Dan anak ini dengan polos ngomong. Bapak itu pemilik toko di mana aku kerja. Oh, wah luar biasa. Artinya satu, bapaknya yang pemilik toko nggak rugi. Artinya kan terima duit tadi, tetap bisa dikembalikan duitnya. Anak ini juga tidak harus berhutang pada pemilik, bahkan ada kelebihan. Semua orang happy saudara. Mereka memberi dengan tulus hati dan mereka senang semuanya. Jemaat di Makedonia itu seperti itu, memberi. Sekalipun mungkin mereka susah, mereka kekurangan, tapi mereka memberi. Saya tutup saudara dengan ada satu kata-kata yang menurut saya sangat bagus sekali untuk kita dengar bareng-bareng. Ya, kata-katanya begini saudara ya, bagus sekali ini. Lihatlah dunia secara positif. Dan kita akan terkejut bagaimana kejadian-kejadian akan berubah menjadi lebih baik. Belajarlah menikmati hari-harimu dan tidak lagi memusingkan dengan segala hal-hal yang bersifat penampilan. Dan ini bagus sekali kata-kata ini. Orang yang paling bahagia bukanlah orang yang tidak memiliki hal-hal atau segala sesuatunya dengan berlimpah. Tetapi dia mampu membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Orang berkelimpahan bukan berarti semuanya ada, serba ada, semuanya lengkap. Tapi mungkin dia punya kekurangan beberapa di beberapa bagian. Tapi dia bisa membuat segala sesuatu yang dia temui menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itulah orang yang berbahagia. Itulah orang yang menjadi berkat di tengah-tengah kita. Itulah orang yang berkelimpahan dalam hidupnya. Dia tidak pernah menahan untuk kebahagiaan diri sendiri. Tapi kebahagiaan yang terbaik adalah saat dia bisa melihat orang lain dibahagiakan. Shalom, semoga mempelai Kristus diberkati melalui acara Revival at Home kali ini. Revival at Home bisa kita ikuti bersama setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan juga beberapa acara yang kami yakin sangat memberkati kita. Antara lain, acara Nongki Kui, sebuah acara ngobrol asik buat kamu-kamu yang berjiwa muda. Setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa penjaga kota, di mana kita bersatu hati, syafaat bagi kota dan bangsa tercinta. Setiap
setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ruang doa dan konseling setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 malam. Mempelai Kristus bisa menghubungi atau mengirimkan pergumulan doa Mempelai Kristus ke WhatsApp 081705710075 atau 085697222222. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani, menjadi konselor, dan siap mendoakan setiap pergumulan mempelai Kristus. Kuasanya tak terbatas. Sebuah acara yang berisi kesaksian-kesaksian serta firman yang akan menguatkan setiap kita. Setiap hari Senin jam 7 malam. Dan ngobrol suka-suka bareng Pak Hengki setiap hari Selasa jam 7 malam. Mau ngobrol ringan tentang sesuatu yang lagi happening? Ya, di sini tempatnya. Seluruh acara tersebut di atas bisa Mempelai Kristus akses melalui On Air Radio Betani FM, fanpage Facebook Betani FM 107,7 MHz, streaming radio di link radiobetani.radio12345.com, serta YouTube Gereja Betani Salatiga. Kami mendoakan seluruh mempelai Kristus dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Stay at home, stay safe, stay healthy, and stay happy. God bless. Tuhan memberkati.